RRI Yogyakarta dan Rumah Sinema Watu Lumbung mempersembahkan drama radio dengan judul Misteri Sang Nyai. Naskah karya Budi Sarjono. Sebuah misteri keberadaan penguasa pantai selatan, Nyai Roro Kidul, yang selalu dikaitkan dengan raja-raja Mataram dan mitos penunggu Gunung Merapi. Inilah Misteri Sang Nyai, episode 12. Hampir semalam suntuk, Sam mendengar Bumul alias Nyai Mudingsari bercerita tentang Kanjeng Ratu Kidul dan Kang Petruk. Seperti Kang Darpo, Bumul juga percaya bahwa ada 3 titik sumber kekuatan spiritual di Yogyakarta: Laut Kidul, Keraton Yogyakarta, dan Gunung Merapi. Bumul juga cerita bahwa 7 lukisan wajah Nyai Roro Kidul itu datang sendiri di antar pelukisnya. Semuanya gratis, tak ada yang dibeli. Setelah sarapan, keduanya lalu menuju radio swasta niaga di selatan Pakem. Selamat pagi pendengar, salam bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Sehat-sehat, rezeki mengalir bagai banjir. Bahagia sekali rasanya karena pagi ini di studio kita kedatangan tamu istimewa. Sangat istimewa dan tak pernah kita rencanakan sebelumnya. Beliau adalah Eyang Tunggul Wulung. Selamat pagi Eyang. Selamat pagi Mbak Nina. Selamat pagi pendengar semua. Eyang, seperti yang tadi disampaikan kepada kami, Nyai Mudingsari memberi informasi bahwa Eyang ini akan bercerita tentang situasi terakhir Gunung Merapi. Nah, lalu bagaimana ceritanya Eyang? Sebelumnya saya mohon maaf jika dianggap lancang, karena sebenarnya sudah ada lembaga resmi yang punya hak menyampaikan informasi tentang status Merapi. Jadi, apa yang akan saya sampaikan nanti adalah prediksi pribadi, bukan mewakili pemerintah. Iya, yang kami tahu itu. Namun biasanya masyarakat Yogyakarta itu mencari sumber informasi dari mana saja, Eyang. Baik dari pemerintah, dari paranormal, lalu dari orang yang tinggal di sekitar Merapi, dari mimpi atau wisik, atau sumber-sumber lain. Baik, kalau begitu. Jadi, yang akan saya sampaikan ini berdasarkan wisik, mimpi dan feeling. Indera keenam saya sudah mencium tanda-tanda bahwa tidak lama lagi Gunung Merapi akan meletus. Serius ya, Eyang? Sangat serius. Menurut prediksi Eyang, kira-kira berapa minggu lagi? Atau berapa bulan lagi? Ini tinggal hitungan hari, bukan minggu, apalagi bulan. Jadi harap waspada, terutama
masyarakat yang tinggal di sekitar Kali Code dan Kali Opak siap-siap mengungsi di tempat yang aman. Jika nanti terjadi banjir lahar dingin, volume banjir saya perkirakan cukup besar. Nah, pendengar setia, kita sudah mendengar sendiri apa yang dikatakan Eyang Tunggul Wulung. Beliau mengatakan ini tentu sudah penuh dengan pertimbangan. Karena itu sekali lagi saya ikut mengingatkan, hati-hati, waspada untuk Anda yang tinggal di sekitar Kali Code juga Kali Opak. Telepon di studio terus berdering. Orang-orang menanyakan kebenaran hasil wawancara antara penyiar dengan Eyang Tunggul Wulung. Nina berkali-kali harus menjelaskan siapa Eyang Tunggul Wulung itu dan kenapa berani memprediksi bahwa tidak lama lagi Merapi akan meletus. Begitu meninggalkan studio, telepon genggam Sam berdering. Langsung ia angkat. Waduh, sugeng injang Eyang Tunggul Wulung. Eyang benar-benar orang sakti. Mendapat misik dari mana, Eyang? Hah, Kang Petro, kok tahu? Memangnya aku tidak punya radio? Dapat misik dari Nyai Munding Sari ya? Tahu dari mana dia? Bukankah sudah kukatakan, Kang Petro itu sangat sakti. Dia itu bisa menjelma menjadi apa saja, bisa berada di mana saja. Seperti angin, punya 1000 telinga dan 1000 mata. Saya jadi malu. Demi keselamatan masyarakat Yogyakarta, Mas Sam tidak perlu malu. Kang Petro memang begitu, suka meledek. Ayo, ngerasani aku ya? Tidak apa-apa, Mas Sam. Pasti karena sampeyan melihat perahu yang sedang kubuat kan? Memang, seperti yang sudah kukatakan kemarin, perahu itu akan segera kuluncurkan. Lewat mana? Code atau Opak? Masih rahasia. Iya, saya tadi minta agar masyarakat yang tinggal di sekitar Code dan Opak juga untuk waspada. Kamu memang cerdas. Pintar juga. Pintar memilih wanita ayu. Kemarin, Kesi. Hari ini, Bumul atau Munding Sari. Lah, aku ini dapat siapa? Mas Sam, kita menemui Kang Darpo. Dia harus tahu ini. Bukankah Parangkusumo sangat jauh jaraknya dengan Gunung Merapi? Iya. Tapi dia harus tahu bahwa akan ada kiriman dari Merapi untuk Laut Kidul. Mobil yang mereka tumpangi segera meluncur ke arah selatan. Sebagai juru kunci Parangkusumo, Kang Darpo juga sudah memperoleh firasat bahwa tidak lama lagi Gunung Merapi akan meletus. Karena itu, ia santai-santai saja menyambut kedatangan Sam dan Bumul. Wah, dari mana saja ini? Makan-makan ya? Semalam saya menginap di rumah Bumul, Kang. Lalu tadi pagi mendadak diwawancarai oleh penyiar radio. Memprediksi bahwa Merapi akan segera meletus? Loh, Kang Darpo juga ikut mendengarkan. Saya diberitahu Mbah Petro, Bu. Oh, Kang Petro datang kemari. Tadi menelpon saya. memberitahu kalau Gunung Merapi akan meletus.
Darpo tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Sam semakin bingung dengan peristiwa demi peristiwa yang ia alami. Meski ia semakin diperkaya referensi untuk tulisannya nanti, tetapi benarkah prediksinya bahwa Merapi akan meletus? Mari kita ikuti kisah selanjutnya. Misteri Sang Nyai, produksi RRI Yogyakarta dan Rumah Sinema Watu Lumbung, dengan para pelaku Jordan, Sugiman, Cahyaning Tias, Agatha Erna, dan Angger Sukisno. Narator Margono Wedyo Pranasworo. Teknik rekam Subarjo. Montase dan ilustrasi musik Nidianita. Sutradara Proborini dan Titik Renggani. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, saya Gusnas, pengasuh Desa Kebangsaan Ilmu Giri di Jogja. Saya ingin menyampaikan bahwa mitos atau mitologi terkait relasi spiritual antara pantai selatan atau tepatnya di Parangkusumo dan ditarik ke utara ada Panggung Krapyak, alun-alun kidul, Keraton, lalu Tugu Golong Gilik, dan puncaknya adalah Gunung Merapi. Semua itu merupakan inisiasi dari Raja Jogja pertama, yaitu Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar menjadi Sri Sultan Hamengkubuwono ke-1. Makna penting dari relasi itu adalah bagaimana menyatukan antara hablum minallah dan hablum minannas, antara kawula dan Gusti, untuk sebuah keseimbangan mikrokosmos dan makrokosmos. Tafsir lain yaitu Merapi simbol maskulin dan pantai selatan simbol feminin. Keduanya dipersatukan oleh raja, diikat dalam tali kultural raja di Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.